Puji nama Tuhan, pagi hari ini kita bersyukur kepada Tuhan karena kasih Tuhan yang begitu luar biasa Tuhan berikan bagi setiap kehidupan kita, sehingga pagi hari ini kita boleh sama-sama datang kepada Tuhan untuk kita menaikkan pujian, ucapan syukur kita kepada Tuhan karena kasih Tuhan yang begitu luar biasa dalam hidup kita. Terima kasih Bapa di dalam surga, buat kasih anugerah Tuhan yang begitu luar biasa yang kami rasakan pada pagi hari ini Tuhan. Kami mau siapkan hati kami mau siapkan hidup kami Tuhan, untuk kami akan menaikkan setiap ucapan syukur dan penyembahan kami kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau sungguh baik bagi kami Tuhan. Kami tidak dapat membalas kebaikan, kami boleh membalas kebaikan-Mu dengan menyembah-Mu Tuhan. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau Allah Bapa kami yang setia, yang tidak pernah meninggalkan setiap hidup kami. Haleluya Tuhan. Kau Allah yang setia, Kau Allah yang setia,
kasih Kristus, untuk doa pembukaan saya serahkan kepada Ibu Gembala. Bapa yang baik, terima kasih Bapa pada pagi hari ini. Kami dapat berkumpul bersama-sama untuk mendengar sabda firman-Mu. Bapa, urapi setiap kami Tuhan. Pakai Bapa hati dan pikiran kami pada pagi hari ini mendengar sabda firman. Bapa, berfirmanlah untuk kami semua. Bapa, kami serahkan Bapa ibadah raya ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus.
Haleluya. Amin. Haleluya. Shalom Bapak Ibu. Masih tetap berdiri. Semuanya sukacita. Haleluya. Kita mau bersorak-sorak. Kita mau puji memuliakan nama Tuhan. Karena Allah yang layak kita agungkan. Amin. Kita akan pujian, terpujilah namamu Tuhan. Haleluya. Nama Tuhan, kita masih tetap berdiri, amin. Pagi hari ini kita mau gandulkan Gusti Yesus, haleluya. Karena di dalam Dia ada keselamatan yang kekal, amin. Kita mau bergoyang, kita mau berjoget buat Tuhan. Haleluya. Kita gandulkan Gusti Yesus. Gandul Gusti,
Puji nama Tuhan. Ruang kesaksian saya buka mungkin bagi Bapak Ibu yang ingin menyaksikan cita kasih Tuhan, boleh maju ke depan. Ada Bapak Ibu? Ya. Puji nama Tuhan. Kalau belum ada, tiba saatnya kita mau siapkan hati kita untuk kita boleh menerima kebenaran firman Tuhan yang kami sampaikan oleh hamba. Terima kasih Bapa di dalam surga. Pagi hari ini Tuhan, kami perlu Engkau di dalam hidup kami. Kami perlu keajaiban-Mu terjadi dalam setiap hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Terima kasih Tuhan. Haleluya Tuhan. Glory bagi Tuhan. Haleluya Tuhan. Kami mencari
jalan sendiri, kami perlukan Tuhan, kami perlukan Tuhan, kami perlukan Kami tidak bisa melangkah tanpa Engkau yang menuntun kami, ya Tuhan. Kami perlu Engkau, Yesus, dalam hidup kami, rumah tangga, pekerjaan, pelayanan kami. Kami perlu Engkau, Yesus. Terima kasih untuk pagi hari ini kami boleh diberi kesempatan menghampiri Engkau, Allah yang kudus. Boleh memuji, mengagungkan, memuliakan Engkau. Kami bersyukur Tuhan untuk kesempatan yang luar biasa ini. Pujian pengagungan telah kami haturkan kepadamu, dan saatnya Engkau berfirman kepada setiap kami. Berfirmanlah ya Tuhan, urapi hamba-Mu, urapi kami semuanya, agar Engkau saja yang kami permuliakan di dalamnya. Di dalam berkat nama Kristus Yesus Tuhan, kami sambut kebenaran firman pada pagi hari ini. Haleluya, haleluya. Amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom. Selamat hari Minggu. Selamat ketemu. Baik-baik semuanya. Baik semuanya. Mari kita tutup dalam doa, karena semuanya baik. Haleluya. Tapi kalau saudara baik itu bukan untuk diri saudara sendiri. Kebaikan Tuhan itu yang terjadi dalam hidup saudara mesti saudara bagikan kepada banyak orang yang hari-hari ini sedang keluh, yang hari-hari ini sedang dalam keadaan terjepit, dalam keadaan susah. Ada banyak orang yang hari-hari ini butuh Tuhan. Bapak Ibu butuh Tuhan? Haleluya, haleluya. Nah, pagi hari ini saya mau tanya Bapak Ibu Saudara sekalian, pernah enggak terpikir bahwa Bapak Ibu pernah mau menyerah? Halo? Ada yang pernah berpikir? Ada. Ya, saudara merasa ingin menyerah lah belakangan ini. Ya. Puji Tuhan ya. Ada? Menyerah karena apa? Studi. Ya. Kenapa? Dosennya susah atau saudara yang susah? Hah? Dua-duanya? Ya, dua-duanya ya. Dosennya susah, saudara susah, sehingga mau menyerah. Iya. Ya, ini memang kalau kita mau jujur hari-hari ini, ada banyak juga dosen yang ya kalau ngajar ya soal ngajar, kadang-kadang ya ninggalin tugas aja, dianya nggak ada di kelas. Ada ya? Ada juga kalau lihat dosennya itu, aduh rasanya mau ngantuk aja. Tapi sebaliknya juga dosen lihat saudara itu, aduh ini anak sudah diajar berbulan-bulan nggak berubah-berubah, nyerah aja saya sama ini anak ini. Ya. Ada ya? Ada. Bapak Ibu ada yang mau menyerah hari-hari ini? Merasa mau nyerah? Nyerah sama suami ada? Aduh, nyerah deh, lihat suamiku ini, ampun, nggak berubah-berubah. Atau nyerah ya istri, aduh, gaji 2 hari udah habis. Ya. Hamba Tuhan ada nggak yang pernah ingin menyerah? Ya hamba Tuhan, ini semua hamba Tuhan dong. Ya, semua kan? Pernah mau nyerah? Hampir ya. Sudah di ujung apa? Tanduk di Getasan mana ada badak, nggak ada. Ya. Di ujung tanduk, udahlah, ngapain? Ya, ngapain? Ya, saya salut sama ini gembala saudara ini. Ya. Kalau mereka nggak mau susah, ngapain menggembalakan jemaat yang sekian ini?
Iya. Yang sangat mengerti tentang pelayanan. Sangat mengerti enggak? Halo jemaat. Sangat mengerti? Sangat mengerti? Jawab sekencang, sangat mengerti? Mengerti. Mengerti pekerjaan Tuhan. Saudara nggak pernah berpikir kan bahwa kalau ya hidup mati ini, pernah berpikir enggak? Yang sederhana aja lah. Kita ibadah ini butuh biaya listrik enggak? Perlu. Perlu, tapi saudara tutup mata atau mengerti? Mengerti lagi. Mengerti. Mengerti itu bukan hanya sekedar mengerti. Ambil tangannya, masukkan ke kantong, ambil dompetnya, keluarkan uangnya. Saya nggak mau tanya berapa dalam sebulan, tapi saya pikir kalau untuk operasional gereja ini, saya nggak mengecilkan jemaat ya, saya yakin nggak cukup, tapi dicukupkan oleh Tuhan, ya Bu ya, Tuhan, ya, dicukupkan oleh Tuhan kan, cukup ya, cukup, ya haleluya, haleluya, senang aku dengar seperti ini, dengar seperti ini, senang banget ya. Karena keadaan, karena situasi kadang-kadang saudara dan saya ini ingin menyerah. Nah kalau saya berbicara, saya tanya saudara, berbicara masalah akhir zaman, apa yang ada di dalam pikiran saudara? Menakutkan. Hah? Menakutkan ya Pak? Pak Musa takut enggak? Takut. Kenapa takut Pak? Karena akhirnya zamannya sudah berakhir. Lah, pertanyaannya kenapa takut? Mau tidak mau kan pasti zamannya akan berakhir. Yang menjadi pertanyaan itu bukan takutnya, bukan itu saya pikir. Takutnya karena kira-kira saya ini masuk surga atau neraka. Nah itu. Nah jemaat saya tanya ini, kalau Tuhan datang hari ini surga atau neraka? Loh udah jawab. Terserah Tuhan. Loh jangan terserah Tuhan. Surga atau neraka? Surganya Pak Fales. Surga. Surga. Hah? Surga yang mau menyerah tadi. Kita akan menyerah, gitu kan? Surga atau neraka? Surga. Surga. Sudah tidak bikin dosa. Masih. Mau sama surga, bikin dosa. Halo? Surga atau neraka? Surga. Benar nih. Tadi katanya yang awal tadi mengatakan ada yang mau menyerah enggak? Kadang-kadang hari ini. Ada. Kalau berbicara masalah akhir zaman, itu adalah kita berbicara masalah kesukaran. 2 Timotius 3 ayat 1 mengatakan hari-hari akhir itu akan terjadi masa yang sukar. Bukan Soekarno, bukan Soekarni. Masa yang sukar. Bahasanya di sini ini masa yang angel. Angel itu. Angel itu tulisannya angel. Angel. Ya, angel itu bahasa Jawa, Bu. Angel, angel itu suka. 2 Timotius 3 ayat 1 mengatakan demikian. Masa yang sukar. Sehingga dengan masa yang sukar ini ada banyak orang yang mau menyerah. Kerja gampang sekarang? Susah. Yang kerja susah apalagi yang tidak Kerja. Tambah suka. Makan jalan terus? Makanya duduk, bukan makan jalan terus ya. Terus makan tiap hari. Kebutuhan jalan terus? Jalan terus. Sekolah bayar terus? Gratis pemerintah. Setelah lulus? Kerjaan gampang? Susah. Suka.
Yang belum dapat jodoh, pasangan gampang? Susah juga. Susah ya? Suka. Yang sudah punya pacar, mempertahankan gampang? Berat. Ya, ini kan anak muda. Sukar ya? Sukar. Yang jalani pacaran setiap malam minggu gampang? Gampang. Gampang. Ayo makan di sini. Yang Chinese ngomong, makan di sini yuk. Kamu punya uang enggak? Nah, hari ini di akhir zaman ini ada banyak kesukaran demi kesukaran. Pertanyaannya, kesukaran itu membuat saudara menang atau kalah? Menang. Ayo. Menang Pak Musa? Menang. Tadi takut, tak zaman. Sekarang menang. Tadi lagu yang terakhir mengatakan apa? Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan. Kami tak jalan sendiri. Kami perlukan Tuhan. Saudara dan saya ini akan kalah kalau kita melawan kesukaran, kesulitan itu dengan kekuatan sendiri. Saudara dan saya butuh Tuhan. Makanya kalau saudara dan saya butuh Tuhan, jangan abaikan ibadah. Jangan abaikan jam-jam doa. Ayo, siapa yang setiap hari doa pagi, angkat tangan. Halo, puji Tuhan. Yang kuliah, jangan berkata sukar. Engkau tidak akan sukar kalau tiap pagi engkau gandul Gusti. Gandul Gusti, gandul Gusti, tak tung, duduk, duduk, tak tung, duduk, duduk. Kadang Tuhan izinkan di tengah-tengah kenyamanan, kemapanan kita digoncang sedemikian rupa. Supaya apa? Saudara tidak tinggal diam di dalam kenyamanan itu. Sehingga ada banyak orang yang di tengah-tengah kenyamanan itu tidak lagi memperhitungkan, tidak lagi membutuhkan Tuhan. Aku begini aja cukup kok, ngapain ke gereja, ngapain melayani Tuhan. Saudara dan saya butuh Tuhan. Tuhan rindu saudara itu menghampiri Dia. Makanya kalau saudara sudah nyaman, ada teman saya itu kaya raya. Dia ngomong begini, untuk apa ke gereja kalau saya sudah tidak ada yang saya doakan? Ada pernah dengar seperti itu? Ada. Nah, kaya mau apa? Mau doa apa? Ayo, kaya dan raya lagi. Sudah sehat, dia setiap saat check up. Duitnya mau nggak harus di Indonesia, check upnya ke luar negeri. Sambil healing, sekarang kan banyak orang senang healing. Untuk apa? Lupa tanggung jawabnya mungkin. Karena di gereja hanya dibicarakan tentang kesuksesan dan kesuksesan, kelimpahan dan kelimpahan. Tidak pernah diberi tanggung jawab bahwa saudara dan saya ini punya tanggung jawab untuk memberitakan kasih Tuhan kepada banyak orang. Dengan hartamu, dengan uangmu, dengan hidupmu. Maka sekali waktu perlu digoncang. Saya mau tanya di rumah tangga saudara siap? Siap untuk digoncang? Siap untuk digoncang? Ayo, siap? Karena hari-hari ini ada banyak anak-anak Tuhan yang gak terbang, sayapnya dilipet. Gak bisa terbang. Nyanyi sih nyanyiku kan terbang, tapi kalau terbang burungnya piye tau piye?
Piye itu anak doro, anak darah burung merpati. Kalau dilipat terbangnya gimana? Iya, ada banyak anak-anak Tuhan yang sayapnya nggak terbuka. Maka Tuhan goncang itu kalau kita pernah membaca mendengar tentang Raja Wali itu. Saudara pernah sering mendengar kan? Ayatnya di mana itu? Coba lihat. Mazmur sedang ibadah nggak ada. Ulangan 32 ayat 11-12. Ya tolong. Ulangan. Ya, sudah. Kita baca sama-sama. 3, 4. Laksana Raja Wali menggoyang bangkitkan isi sarangnya, melayang-layang di atas anak-anaknya, mengembangkan sayapnya, menampung seekor dan mendukungnya di atas 12. Demikianlah Tuhan sendiri. Kita ini terlalu nyaman dengan sarang kita kadang-kadang, sehingga seolah-olah nggak butuh Tuhan. Padi ya cuman muakoah, ngopi ya dah. Gak pakai gula sekarang kan, katanya takut diabetes. Maka RA Kartini ngomong apa? Habis gelap terbitlah, bukan diabetes. Habis manis, nah itu diabetes itu. Ya kan, minumnya yang pahit-pahit. Diguncang sedemikian rupa supaya apa? Keluar dari sarangnya. Mau nyaman di sarangnya. Ada banyak anak-anak Tuhan yang nunggu mati di sarangnya. Guncangkan sedemikian rupa. Raja Wali itu sarangnya dibongkar sedemikian rupa supaya apa? Belajar untuk terbang. Jadi kalau nyanyi ku kan terbang, terbangnya begini, bukan begini. Oh ya anak-anak Tuhan, GSC PDI di sini, ayo terbang. Dari hari ke hari masalahnya sama itu terus. Ayo, saya mau tanya sekarang, ini yang jemaat, keluhannya tiap hari apa coba? Satu ekonomi. Bulan kemarin masih ada enggak keluhan ekonomi? Bulan kemarin masih. Hari ini masih. Berarti keluhannya apa? Ekonomi. 2. Ayo. 2 apa? Selain ekonomi, ini kelihatan dari mukanya. Kita butuh duit kabeh. 2 apa? Kesehatan. 3 apa? Keluarga, anak-anak, benar? Kebutuhan baliknya ke ekonomi lagi. Gimana bisa terbang? Bagaimana saya ini memikirkan gereja saya bisa berkembang, bertumbuh, berbuah? Itu baru namanya terbang. Kalau masalah ekonomi ya terus di sarang itu terus. Pernah berpikir tetanggamu belum kenal Tuhan enggak? Berpikir tok, tapi enggak bertindak, podo ae. Iya kan? Halo, teman akrabmu yang belum di dalam Tuhan, pernah enggak kamu ceritakan tentang Yesus? Itu baru namanya terbang. Yang punya cucu. Jangan ceritanya cucu, terus cucuku sudah memaskan sekarang sudah bisa menjambak rambut omanya. Loh, jambat rambut omanya kok diceritakan? Cerita tentang bagaimana Tuhan memelihara keluarganya kepada orang lain yang hari-hari hilang harap. Itu baru namanya anak-anak Tuhan yang terbang. Maka ada banyak
yang hari-hari ini mesti saudara dan saya ini lakukan. Apa yang saudara dan saya mesti lakukan? Tadi saya sudah katakan, saudara dan saya mesti terbang. Jangan berharap kepada hari-hari yang dulu. Makanya ada di belakang itu tulisan kan, enak zamanku toh. Pernah baca tulisan itu di belakang truk itu? Enak zamanku toh. Itu tanya salam. Ya? Salamnya Salamnya siapa? Pak Soeharto. Lah iya kan? Orang yang udah mati. Sekarang saya mau tanya, zamannya Pak Harto saudara enak enggak? Susah sekali. Nah, susah sekali. Tapi kan dia tetap ngomong enak zamanku toh. Ayub itu kurangnya apa? Bener enggak? Ayub. Ya kita. Dia orang yang soleh, saleh. 2, takut Tuhan. 3, kaya. Apalagi? Keluarganya apa? Hah? Tajir, melintir ya. Sultan Andara. Apalagi? Semua dia punya. Tapi semua itu harus diuji, digoncangkan sedemikian rupa. Habis-habisan. Masih bisa memuji Tuhan kalau habis-habisan? Maka mimpinya dia berkata begini, aku mau seperti dulu lagi. Maka Dian Piscesa nyanyi apa? Yang ini, yang usia-usia Dian Piscesa nyanyi apa? Aku masih Seperti yang dulu. Lagu Pacek kan? Iya, yang nyanyi kan Dian Piscesa. Yang nyatakan Pance memang saya tahu, Pance pun enggak lah gitu ya. Aku masih Nah, dikatakan mari kita lihat Ayub pasal 29 ayat yang ke-18. Ayub. Ya. Ini pikirku, ini pikirannya Ayub. Pikirku bersama-sama dengan saranku, aku akan tujuannya apa? Lebih baik mati di saranmu. Dan memperbanyak hari-hariku, memperpanjang umur seperti burung penik. Saya tidak mau bahas burung penik, itu burung metok itu, burung ponik sebetulnya. Ya, saya tidak bahas poniknya burungnya, saya tidak bahas burungnya Ayub, saya tidak bahas. Pikirku bersama-sama dengan sarangku, aku akan binasa. Dia mau mati di sarangnya, di tempat dia aman, di mana dia menikmati segala sesuatu. Tapi Tuhan goncangkan semuanya itu. Ini yang namanya masa sukar itu sekarang. Tadi sekilas saya ngomong kan, kita ngomong. Di mana-mana kesukaran terjadi, bukan hanya di Indonesia, di luar pun sama sukarnya. Apalagi yang sukar? Apalagi? Jawab. Apalagi yang sukar hari-hari ini? Saya tadi cerita nyewa keranjang. Anak saya pulang dari Indonesia ke Amerika, nyewa keranjang di Amerika. Keranjang itu loh, yang kalau Indonesia kan gratis itu. Mau pakai 2-3 kan gratis. Itu nyewa $7, 100.000 barang. Cuma pakai aja pakai keranjang itu. Negara kapitalis, semua serba uang. Makanya yang anak-anak muda jangan apatis dulu. Ya, jangan skeptis, jangan apatis. Kau mesti berusaha sungguh-sungguh. Ya, di masa sukar kau mesti menunjukkan, sama di kampus pun kau mesti tunjukkan. Sekarang susah dulu, tidak apa-apa. Ya, tidak apa-apa. Jangan dipikir sekolah teologi itu tempatnya surga, enggak, neraka. Ya. Di asrama makanya prasmanan atau sudah di kotak-kotak begitu, sudah ditaruh di piring.
masak sendiri. Waduh, zaman saya lain. Zaman saya sudah ditaruh di piring-piring gitu, sama lauknya sudah. Itu zaman saya, karena beasiswa full ya. Kalau doa itu sambil berjaga, begini namanya, di atas nasi dan lauknya. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu hari ini, dalam nama Tuhan Yesus. Supaya apa? Lauknya nggak hilang. Bisa ayamnya hilang, bisa tahunya hilang, doanya sambil berjaga. Kalau perlu buka satu. Siapa yang ngajarin kalau doa itu harus tutup mata? Maka doa satu, berdoa dan berjaga. Di asrama itu dekat dengan pohon rambutan, punya tetangga tapi. Yang ketawa ngalamin itu kesempatan kalau berdua itu. Di asrama juga ada pohon mangga. Teman saya, kalau mangganya itu enggak dipetik, mangga muda itu dimakan di pohonnya. Jadi digigit begini. Jadi kalau menggantung gini tinggal isinya aja, bijinya. Ya, kalau bahasa Jawa itu peloknya aja. Ya. Jadi ini yang terjadi, saudara. Masa yang suka akan digoncangkan sampai iman saudara itu kelihatan. Pelayan-pelayan Tuhan pun diuji seperti ini. Benar nggak kamu melayani? Orang-orang Kristen pun perlu diuji. Benar nggak? Kamu ini Kristen sungguh-sungguhan, emas atau kayu atau jerami? Menghadapi kesukaran ini, kalau engkau sungguh-sungguh, maka engkau akan menjadi pemenang di masa yang sukar. Jadi kalau ditanya khotbahnya judulnya apa? Pemenang di masa sukar. Gampang nggak menang di masa sukar? Yang muda-muda ini kalau ditinggal pacarmu, ngomong apa? Haleluya. Kalau waktunya engkau bayar untuk sekolah anakmu, atau angsuran rumah atau motormu, nggak ada duit, ngomong apa? Halo, nggak punya angsuran ya? Punya ya Pak. Punya ya? Nanti ke rumah. Ya. Ya, saya doakan aja. Namun kalau ke rumah semua, aku yang susah. Nanti ke rumah, tak doakan. Iya, punya angsuran nggak punya. Kalau angsuran saya puji Tuhan nggak punya angsuran. Ya, saya sendiri soalnya. Saya ini orang merdeka sekarang, mau pelayanan dimanapun merdeka. Anak saya sudah dua-duanya sudah nikah, ikut sama pasangannya masing-masing. Haleluya, saya mau makan dimanapun saya bebas. Mau seperti saya? Mau Pak? Ojo duwe bojo. Tahu ojo duwe bojo? Jangan punya pasangan. Lah kan ngomong aja. Kadang-kadang sekarang ini kalau kita punya pasangan kayak dipasangin GPS. Dari jalan, gimana Pak? Baru duduk, Pak cepet pulang. Ini baru pertama pulang ya. Kenapa anaknya nangis? Ampun. Bersyukur anaknya udah gede ya Bu ya. Tapi masih mikiran anak enggak? Masih loh. Masih namanya orang normal seperti itu. Tapi kita mesti berkata bahwa mereka itu anak-anak Tuhan, anaknya miliknya Tuhan. Itu enggak akan stres Bu. Pasti dipelihara oleh Tuhan. Kalau opa-omanya melayani Tuhan, pasti cucu-cucunya juga dipelihara oleh Tuhan. Mau bebas dari utang? Mau. Ya jangan utang. Karunia kok ngutang. Aku tuh kalau ngutang tuh sama orang luluh hatinya. Ampun. Biasanya sopan-sopan kalau orang mau ngutang ya Pak ya. Ini tangannya masih digasain di paha. Kalau mengganggu minta maaf. Maksud kedatangan saya ini besok mau bayar kuliah anak saya. Wenjel.
Mbak Tuhan ini bisa stres loh kalau jemaatnya 5 aja lah gitu. Datang aduh kontrakan habis. Lah siapa salahnya sendiri kontrak? Tinggal aja di pos kambing. Halo? Tuhan kadang Tuhan izinkan gitu loh, diguncang sedemikian rupa. Yang punya menantunya baik-baik atau jengkel kan? Kalau belum dapat sopannya, ampun bener ya. Aduh shalom tangan cium. Itu belum dapat. Setelah dapat sendiri. Tua udah tua macem-macem, kapan matimu? Supaya warisannya dapat gitu. Karena ada menantu sekarang. Jadi Tuhan goncangkan itu supaya saudara dan saya itu naik tinggi. Nggak tinggal di sarang terus. Hidupnya nggak gitu-gitu. Mahasiswa, jangan gitu-gitu terus. Kalau hari ini engkau kuliah hanya asal lulus selembar ijazah, engkau nggak akan jadi apa-apa. Kau mesti punya skill yang sekolah teologi, paling tidak bahasa Yunani mantap, ya enggak? Yunani mantap enggak? Kalau enggak mantap, naik ke atas, di sana ada Yunani, Yuminah, Yumiyem, ada di atas. Mesti punya nilai plus. Benar enggak? Ibranimu gimana? Kamu semester berapa sih? Semester 3. Sudah mulai diajar kan Yunani? Kalau Ibrani belum ya? Belum, harus semester 3 kok. Ibrani masalahnya kamu takut. Ibrani takut. Mesti punya nilai plus. Termasuk hamba-hamba Tuhan pun mesti punya nilai plus. Jangan khotbahmu bikin ngantuk, ngancem lagi, udah ngantuk, ngancem lagi. Saudara yang ngantuk, neraka tempatmu. Mesti punya nilai plus. Ya, saya itu kalau khotbah itu mesti lihat saya khotbah di mana. Oh, di Getasan. Saya mesti terapkan persis plek sama dengan kebutuhan jemaat di sini. Gak usah terlalu banyak bahasa Yunani, Ibrani. Menurut bahasa Ibrani, bahasa aslinya, bahasa Araminya seperti ini. Pak Slamet itu kurang ngerti, ya Pak ya. Matetes, opo matetes, angku ya tetes bocor mesti begitu. Kalau Bapak Ibu ngalami seperti Ayub, siap nggak? Hartanya habis, kesehatannya habis, anaknya habis, istrinya ngomel, siap nggak? Kalau garuk-garuk nggak begini. Siap nggak? Siap nggak Pak Musa? Nggak berani, tak angker Pak. Siap nggak? Kalau nyanyi sih gampang ya. Dalam segala, nanti kita nyanyi dulu. Perkara, siapkan ya lagu ini ya. Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang kalau pikiran kita itu terlalu cetek, benar nggak? Kalau pikirannya Tuhan itu besar. Waktu saya mau tinggalkan semuanya, itu banyak yang memusuhi saya. Ya, Bu Timah tahu persis saya. Semua memusuhi saya. Tapi saya tidak mau tinggal terus di sana. Saya mau terbang tinggi. Dan Tuhan siapkan yang terbaik bagi hidup saya. Waktu saya pamit, aku semua sinis.
gerejanya kecil, pendetanya 6, itu mau ngapain coba saya tanya? Sekali lagi, kalau gerejanya kecil, pendetanya 6, mau ngapain? Berarti dalam 1 bulan belum tentu pendeta itu dapat jatah untuk khotbah, bukan? 1 bulan hanya 4 minggu. Ada yang 5. Tapi kalau pendetanya 6, Yang 4 bekerja, yang 2 nganggur. maka tinggalkan sarang itu. Mesti berani nantang arus. Ikan yang hidup itu nantang arus, bukan ikut arus, bener enggak? Kalau mau hidup nantang arus, jangan sama. Hidupmu mesti beda. Kalau yang lain doa setengah jam, saudara mesti doa 1 jam. Dibagi itu sebulan ya berapa menit toh itu. Ngerti ya? Ada banyak doa. Menangis itu bukan tanda engkau cengeng, tapi kalau engkau menangis di hadapan Tuhan masuk kamarmu, itu tandanya engkau benar-benar membutuhkan Tuhan. Jangan bangga, aku mahasiswa. Kamu tahu nggak nanti setelah lulus jadi apa? Nanti nggak? Nggak, kok kuliah kalau nggak tahu? Tahu maksud saya? Tuhan itu punya rencana yang terbaik bagi hidup. Papua ya? Mau pulang Papua atau tetap di Salatiga? Mau di sini ya? Mungkin pacarmu orang sini kali. Pertanyaan yang saudara harus jawab sekarang. Bisakah Tuhan dipercaya ketika kita tenggelam dalam penderitaan? Jawab, bukan hanya ayat yang jawab, tapi saudara, bisakah Tuhan dipercaya ketika saudara tenggelam dalam penderitaan? Maka yang lalu saya sudah pernah ceritakan, kalau yang usia-usia agak sepuh pasti tahu. Nyanyi mojo ya Pak ya? Ya Bu? Ya Om Atina? Saya pernah sampaikan kan? Mojo, aku tak sanggup lagi. Ada yang tahu lagi ini? Menerima derita ini, aku tak sanggup lagi menerima semuanya. Nyanyinya aku tak sanggup lagi. Itu lagunya Deloitte. Saya senang nyanyi. Saudara mau lagu nostalgia, mau lagu baru, saya tahu. Ya, lagu rohani yang lama sampai yang baru saya tahu. Kalau lagu lama apa? Yang lama. Kalau anak-anak muda dulu campaign retreat itu nyanyinya api Kristus sudah menyala, itu pasti aku dulu. Yang Pentakostakan. Lagunya apa? Yang agak baru, agak lama lah komentar. Yesus yang termanis, jiwaku disambung. Ku tak dapat jalan sendiri, Tuhan tolong padaku, biarlah firman menerangi ku, sebab ku tak dapat jalan sendiri. Jangan dipikir kalau lagu lama itu nggak ada urapan. Ini kalau kita dapat jalan sendiri sama nggak dengan tadi? Yang baru tadi, yang terakhir tadi. Aku perlu Tuhan, perlu keajaiban. Sama nggak? Sama.
Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku. Sekarang lagunya yang baru, I have decided to follow Jesus. Sama enggak? Sama yang lama sama yang baru sama enggak? Cuma diputar aja. Dapatkah Tuhan dipercaya waktu saudara sedang dalam penderitaan? Bisa enggak? Dapat enggak? Saudara percaya? Hah? Percaya? Percaya kalau Tuhan akan sediakan apa yang menjadi kebutuhan untuk esok? Amin juga. Di tengah-tengah bisnisnya hancur, keluarganya hancur, kesehatannya hancur, Ayub tetap bisa memuji Tuhan. Saya lahir telanjang, pulang? Lancar. Enggak pakai jas, Pak. Kalau lahir telanjang, pulang telanjang, nanti mari kita memberikan penghormatan terakhir. Lihat wajahnya. Yang dilihat wajahnya atau yang lain? Lahir telanjang, pulang? Pakai jas. Tapi nggak usah dikasih Alkitab. Ya, di makam nggak bisa baca Alkitab, udah mati kok. Ya, Alkitabnya kasih yang lain supaya dibaca. Itu tradisi aja di ini, kasih Alkitab. Ya, nggak usah. Yang menentukan itu hidupmu, Alkitabmu kasihkan aja sama siapa yang membutuhkan. Ya. Tetap memuji Tuhan. Dapatkah Tuhan dipercaya ketika semuanya meninggalkan saudara? Jawab dong. Ayub 19 ayat 14. Ayo. Ya, kita baca sama-sama. 3, 4. Siapa yang meninggal? Kerabat. Siapa lagi? Kawan-kawan. Makanya tadi saya bilang habis manis, diabetes. Kenapa? Di mana ada banyak gula, di situ ada banyak semut, tapi setelah tidak ada apa-apa, kaum kerabatku meninggal dan kawan-kawanku berubah. Semua pergi. Ini titik terendah. Tak terbatas kuasamu, jalanmu, kau yang di setiap hidupku. Ini di titik terendah. Benar nggak? Waktu kita punya apa-apa, semua itu maunya dekat. Ketika kita penyakit, tidak punya apa-apa, siapa yang mau dekat? Hah? Menjauh semua, kerabat menjauh, teman menjauh, benar nggak? Apalagi saudara yang punya angsuran tiap minggu, mesti datang ke rumahnya. Ini pasti cari tangan ya, tangan tutup pintu, jauh-jauh tutup pintu, benar nggak? Tapi ada pintu yang terbuka 24 jam. Kenapa saudara nggak hampiri? Dia takkan terlelap, dia takkan terlena, dia menjagamu dari semua. Kalau saudara sedang melayangkan mata saudara kemana, cari bantuan utangan itu, cari sama Tuhan. Ku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolongannya ya? Pertolonganku datangnya dari Tuhan. Mazmur 121. Terbuka di sana. Hampiri dia, berseru kepadanya. Jangan lari kemana-mana, berseru kepada Tuhan.
Ayat yang terakhir, mari kita lihat dulu sebentar. Yang ketiga, bisakah Anda mempercayai Tuhan ketika berjalan dalam kegelapan? Ayat ini sedang dalam kegelapan, gelap pekat, tapi dia tetap bisa untuk memuji, bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Ayat terakhir, mari kita lihat. Ayat 13 ayat yang ke-15. Lihatlah, ia hendak membunuh aku, tak ada harapan bagiku. Namun aku hendak membela perilakuku di hadapannya. Dalam terjemahan yang lain, kalau baca Alkitab Tuhan yang sekolah-sekolah teologi banyak baca referensinya, ya. Dikatakan begini, sekalipun dia membunuh aku, sekalipun Tuhan membunuh aku, itu King James Version. Sekalipun, iman sekalipun itu sekarang tidak gampang ya. Kalau iman, ya kalau gampang, kalau dia memberkati aku memberkati. Tapi sekalipun ia membunuh aku, sekalipun Tuhan membunuh aku tetap mempercayai dia. Oh, iman sekalipun ini loh. Sekalipun aku ada banyak tantangan, sekalipun aku ada banyak pergumulan, sekalipun aku harus banyak membayar hutang, sekalipun keluargaku sedang ada banyak masalah, aku percaya bahwa Tuhan tidak akan pernah membiarkan aku berjuang sendirian. Dia pasti memegang tangan hidupku. Dan Ayub diganti 2 kali lipat, bukan? Jadi jangan kita berpikir 2 kali lipatnya dulu, ya. Tapi bagaimana prosesnya sedemikian dulu. Menang di masa suka, gak gampang. Kalau sedang nyaman-nyaman, gampang. Tapi di masa suka, kalau saudara tetap gandul Gusti, gitu ya. Saben dino, saben wengi, saben apa lagi? Hah? Ya meh mati. Tetap bergantung. Dan kalau itu ada, saudara boleh menjadi mahasiswa yang diberkati Tuhan, menjadi keluarga-keluarga yang diberkati Tuhan, rumah tangga menjadi berkat dimanapun. Nggih Bang, nggih? Mbah? Nggih Bang, nggih? Ampun gandul mantu, Mbah. Gandul Gusti mantu sok jengkelke, Mbah. Apa meneh gek panen mbako iki do lali kabeh mbek maratuane. Nggih. Ayo ta, dhuwur gek panen mbako. Kalau ini ngerti ya ngerti lah. Saya mesti dapat kabar. Yen gek do panen iki lali mbek aku. Nah, kan sapine kena penyakit mulut itu apa? PMK ya, pemadam kebakaran ya. Nah, wes tolong nak, doakan sapiku. Lah aku jadi kaya mau ngangon sapi, sembayang core sapi dah. Tapi dia panen baku ini lali kabeh. Kiranya Tuhan memberkati ya. Sekalipun aku dibunuh oleh Tuhan, aku tetap mempercayainya. Ini luar biasa ya. Kiranya ini menjadi berkat untuk kita semuanya. Mau menang? Gandul Gusti. Berharap sama Tuhan. Jangan berharap sama lain. Orang lain juga sama-sama susahnya. Kita hanya berseru berharap sama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Ayo nyanyi. Ku tak akan menyerah.
pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendaknya. Hatiku percaya Tuhan punya rencana dalam segala perkara. Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang terpikirkan. Apapun yang kau berbuat, tak ada maksud jahat, sebab itu ku lakukan semua denganmu Tuhan. Takkan apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi kepada kehendakmu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Ku takkan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku kepada kehendaknya. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Tidak ada sesuatu pun yang terjadi dalam hidup saudara dan hidup saya tanpa sepengetahuan dan seizin Tuhan. Mungkin hari-hari ini kau sudah mulai berkata, aku nyerah aja deh. Menghadapi rumah tangga, pekerjaan, pelayanan, kau berkata, aku tidak mampu lagi. Berpikirlah bahwa pekerjaan pelayanan itu kepercayaan dari Tuhan. Tuhan pasti campur tangan, saudara. Serahkan rumah tanggamu, keluargamu, anak-anakmu, pekerjaan dan pelayanan kepada Tuhan. Karena semua itu Tuhan yang punya. Jangan merasa hebat, merasa mampu, kau gak butuh Tuhan. Ya Allah, takkan ya Allah. Inna ya Allah, haleluya, glory. Inna ya Allah, Inna ya Allah, glory. Engkau yang hari ini sedang putus asa, kembali pandang Yesus. Yesus akan pulihkan hidupmu. Pandang Yesus, berseru pada Yesus. Ya Allah, batakan ya Allah, musik.
Mungkin ada 1-2 orang yang hari ini kau membutuhkan pertolongan Tuhan, angkat tangan dari tempatmu duduk. Berseru kepada Tuhan. Dia akan hadir di dalam hidupmu. Yang membutuhkan tangan kasih sayang Tuhan, berkata ini Tuhan, aku perlu Engkau Tuhan. Angkat tanganmu tinggi-tinggi kalau kau memang sungguh-sungguh membutuhkan Tuhan. Kau melihat tangan-tangan yang terangkat Tuhan. Ya Allah, mereka membutuhkan Kau Yesus. Hamba berdoa di dalam nama-Mu Yesus, Kau jamah mereka satu persatu sesuai dengan keperluan kebutuhan mereka dalam nama Yesus. Sehingga pulang dari ibadah ini mereka diperbaharui, pelayanannya diperbaharui, rumah tangganya diperbaharui, hidupnya diperbaharui, dan mereka semuanya mempermuliakan nama Tuhan. Berkati hamba yang dengan setia melayani di tempat ini dalam nama Yesus, pegang tangan hidup mereka. Memberkati semua pelayan-pelayan yang sudah melayani kami dalam pujian dan penyembahan. Memberkati multimedia, memberkati seluruh sidang jemaat-Mu. Hamba berdoa di dalam nama Yesus. Perkara yang ajaib, yang indah, yang mulia ini menjadi bagian bagi seluruh kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Segala puji hormat syukur kami kembalikan untuk kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Amin. Syukur nama Tuhan, terima kasih untuk hambanya yang pada saat ini boleh menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Semuanya diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Syukur nama Tuhan, tiba saatnya kita akan memberikan yang terbaik demi Tuhan. Namun sebelum itu kita akan berdoa. Kak Yusuf berdoa. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Bapa di surga. Pada pagi pada ini Tuhan, kami akan persembahkan apa yang kami punya Tuhan. Kiranya Engkau berkati persembahan yang kami beri Tuhan, berkati juga yang tidak sempat memberi Tuhan. Berkati dalam setiap usaha pekerjaan mereka Tuhan. Berkati dalam setiap apa yang menjadi masukan mereka Tuhan. Engkau berkati setiap usaha pekerjaan mungkin yang saat ini berternak Tuhan. Yang mungkin saat ini membuka usaha kios itu apapun Tuhan. Kiranya Engkau berkati limpah-limpah sehingga apa yang mereka beri Tuhan, mereka memberi dengan kerelaan hati, dengan kesukaan, dan itu bisa memperluas pekerjaan Tuhan di tempat ini. Amen. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hingga doa kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Haleluya. Amin. Ada satu sobat kita yang setia, yang tidak pernah meninggalkan setiap hidup kita. Namanya Yesus.
kita mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini, kita akan melihat dan mendengar warta gereja selama 1 minggu ke depan. Untuk Jumat tanggal 27 September 2024, ibadah komsel di tempat Ibu Sumi, WL Kak Timothy, Firman Tuhan Kak Yudi. Sabtu tanggal 28 September 2024, doa pelayan Tuhan di gereja jam 2 siang. Minggu tanggal 29 September 2024, ibadah raya di gereja jam 7.30. Petugas minggu WL Kak Rian, singer Kak Paulus dan Kak Herli. Pemain musik grup Youth El Sadeho, kantong persembahan Ibu Gunari. Petugas LCD Kak Jeko, pelayan sekolah minggu Kak Tata, doa syafaat Kak Wilda. Sudah, ya, puji Tuhan. Mungkin ada pengumuman tambahan? Tidak ada. Puji nama Tuhan. Kalau tidak ada, kita akan berdoa syafaat yang bertugas. Sebelumnya kita mau angkat pujian Kau Allah yang besar. Ajaib dan mulia Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku Allah yang besar, Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku adukan, hanya Kau. Hanya Kau yang layak ku adukan, hanya Kau. Hanya Kau yang layak ku adukan. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami ucap syukur Tuhan untuk pagi hari ini Tuhan, atas kasih setia-Mu Tuhan. Kami bisa mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan melalui hamba-Nya Tuhan. Kiranya Tuhan Kau berkati Tuhan untuk Pak Lilik Tuhan, untuk kesehatannya Tuhan, untuk pelayanannya Tuhan. Apapun Tuhan yang menjadi kerinduan setiap Pak Lilik Tuhan di dalam setiap usahanya, di dalam pelayanannya Tuhan. Kiranya Tuhan Kau berkati, dan juga Tuhan Kau berkati Tuhan untuk setiap anak-anaknya Tuhan, dimanapun anaknya berada Tuhan, menjadi berkat buat semua orang Tuhan. Dan juga Tuhan, sebentar Tuhan yang mau berdoa Tuhan untuk setiap pelayanan Tuhan, untuk hari ini Tuhan, untuk anak-anak-Mu Tuhan yang mengambil bagian dalam pelayanan Tuhan, untuk WL, untuk singer, pemain musik, LCD Tuhan, untuk semuanya Tuhan. Terima kasih Tuhan atas kasih setia-Mu Tuhan untuk setiap anak-anak-Mu Tuhan, sehingga Tuhan dari awal pertengahan sampainya Tuhan Kau berikan kelancaran, kemudahan, Kau mampukan untuk setiap anak-anak-Mu Tuhan, untuk mereka melayani untuk pagi hari ini Tuhan. Dan juga Tuhan, hamba mau berdoa Tuhan untuk Gereja GSJ PDA Sadar Tuhan, Kau berkati Tuhan untuk setiap pelayanan yang ada Tuhan, Kau urapi setiap kami Tuhan, untuk setiap anak-anak-Mu Tuhan yang mengambil dalam pelayanan Tuhan di gereja ini Tuhan. Kau mampukan setiap kami Tuhan, Kau berikan kekompakan, kerendahan hati untuk setiap kami, roh yang mau dibentuk, dan juga untuk seluruh jemaat Tuhan. Kiranya Tuhan Kau berikan
untuk setiap seluruh jemaat yang hadir pada pagi hari ini Tuhan, yang sakit kiranya bilur-bilur-Mu menyembuhkan setiap mereka Tuhan, yang mengalami setiap masalah-masalah Tuhan, kiranya Tuhan Engkau berikan jawaban Tuhan atas setiap pergumulan, setiap masalah-masalah yang mereka alami saat-saat ini Tuhan. Dan juga Tuhan yang saat ini Tuhan belum hadir, kiranya Engkau jamah setiap jemaat Tuhan, agar minggu depan mereka bisa hadir Tuhan untuk memuji muliakan nama-Mu Tuhan. Dan juga Tuhan hamba berdoa Tuhan untuk setiap bangku-bangku yang kosong Tuhan. Kami merindukan 75 jiwa Tuhan untuk orang-orang yang belum mengenal Engkau Tuhan, orang di sekeliling kami Tuhan yang sudah lama tidak datang ke gereja Tuhan, kiranya Engkau jamah setiap mereka Tuhan agar mereka bisa mengisi setiap bangku-bangku yang kosong Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap ibadah sekolah minggu, ibadah pemuda Tuhan, Kau urapi setiap ibadah-ibadah yang ada Tuhan, kiranya Tuhan Kau berikan roh kedewasaan untuk setiap anak-anak-Mu Tuhan, untuk mereka mengerti akan kebenaran firman-Mu Tuhan, melalui setiap ibadah-ibadah yang ada Tuhan. Kau kirim jiwa-jiwa yang baru Tuhan di dalam ibadah pemuda dan ibadah sekolah minggu Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk ibadah komsel yang diadakan setiap hari Jumat Tuhan, kiranya Engkau jamah seluruh jemaat Tuhan agar mereka bisa meluangkan waktunya Tuhan untuk bisa memuji muliakan nama-Mu Tuhan di setiap ibadah-ibadah komsel yang ada Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk oma-opa yang percaya sebagai gembala sidang di alas sana Tuhan, Kau berkati Tuhan untuk kesehatannya Tuhan saat ini Tuhan. Ada yang beliau berdua rasakan Tuhan, kiranya bilur-bilur-Mu menyembuhkan setiap apapun sakit penyakit yang beliau berdua rasakan Tuhan. Dan juga Tuhan Kau berkati Tuhan untuk pelayanannya Tuhan, untuk setiap usahanya Tuhan, untuk anak cucu mantunya Tuhan yang ada di Jakarta, yang ada di Belanda Tuhan, apapun Tuhan yang menjadi pekerjaan, menjadi usaha setiap mereka Tuhan, kiranya Engkau berkati dengan berlimpah-limpah Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap pekerjaan jemaat-Mu Tuhan, kiranya Engkau berkati Tuhan, apapun Tuhan yang menjadi mata pencarian setiap seluruh jemaat di SDN Tuhan, Kau berkati Tuhan, Kau berikan berkat yang melimpah Tuhan, tercurah Tuhan atas seluruh jemaat Tuhan yang saat ini sakit, kiranya bilur-bilur-Mu menyembuhkan setiap mereka Tuhan. Dan juga Tuhan untuk anak-anak-Mu Tuhan yang masih duduk di bangku sekolah Tuhan, Kau urapi setiap mereka Tuhan, Kau berikan kepintaran, kemudahan yang daripada Engkau Tuhan, Kau berikan roh yang takut akan Engkau Tuhan dimanapun mereka berada Tuhan, berikan untuk setiap anak-anak-Mu Tuhan roh yang takut akan Engkau Tuhan, roh yang patuh kepada kedua orang tua mereka Tuhan. Apapun Tuhan yang mereka cita-citakan Tuhan, campur tangan-Mu Tuhan beserta atas setiap anak-anak-Mu Tuhan. Dan juga Tuhan, Hamba berdoa Tuhan untuk bangsa Indonesia ini Tuhan, Kau urapi bangsa Indonesia ini Tuhan, untuk Pak Presidennya Tuhan, untuk wakilnya Tuhan, serta para menteri dari jajaran atas sampai RT RW Tuhan. Kau urapi setiap mereka Tuhan, apapun Tuhan yang menjadi pekerjaan setiap mereka Tuhan, Kau berikan roh takut akan Engkau Tuhan, Kau jauhkan Tuhan dari roh-roh korupsi yang bukan daripada Engkau Tuhan, untuk setiap para pemimpin yang ada Tuhan. Juga Tuhan, Kau tutup bungkus bangsa Indonesia ini Tuhan dengan darah suci-Mu Tuhan, agar tidak ada lagi Tuhan bencana-bencana yang merusak, yang melanda bangsa Indonesia ini Tuhan. Kiranya Tuhan Kau tutup bungkus bangsa Indonesia ini Tuhan dengan darah suci-Mu Tuhan. Dan juga Tuhan untuk setiap bangunan gereja yang ada di perkotaan, pedesaan, bahkan yang ada di pelosok-pelosok Tuhan, yang masih dalam kekurangan untuk setiap pembangunan yang ada Tuhan. Dan juga Tuhan untuk di dalamnya Tuhan untuk membeli peralatan musik dan yang lainnya Tuhan, kiranya Tuhan Kau cukupkan semuanya Tuhan dengan darah suci-Mu Tuhan. Kau berikan untuk semuanya Tuhan, berkat yang melimpah Tuhan untuk setiap gereja-gereja yang ada Tuhan di seluruh bangsa Indonesia ini Tuhan. Dan juga Tuhan, sebentar Tuhan kami akan meninggalkan gereja ini Tuhan, dan kami akan melanjutkan aktivitas kami selanjutnya Tuhan. Kau tuntun setiap langkah kami Tuhan, yang kami berjalan kaki maupun kami naik kendaraan roda dua Tuhan. Kau berikan keselamatan yang daripada Allah Tuhan, sehingga Tuhan kami bisa sampai ke rumah kami masing-masing dalam keadaan selamat tanpa kurang serta apapun Tuhan. Dan juga Tuhan, kami akan melakukan aktivitas selanjutnya Tuhan. Kau tuntun setiap langkah kami Tuhan, apapun Tuhan yang menjadi pekerjaan setiap kami Tuhan. Kau berikan roh kejujuran untuk setiap kami Tuhan, Kau berikan perlindungan untuk setiap kami semua Tuhan. Dan juga Tuhan, kami akan berdoa seperti doa yang telah Tuhan ajarkan kepada kami, doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami.
Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan, kuasa, kemuliaan sampai selama-lamanya. Masih dalam hadirat Tuhan. Kami memuji kebesaran. Amin. Ajaib Tuhan. Amin. Kau ajaib. Ajaib Tuhan. Mari jemaat yang dikasih Tuhan, kita angkat kedua tangan kita akan menerima berkat yang daripada Tuhan kepada pagi hari. Arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan. Pulanglah dalam damai sejahtera dan terimalah berkatnya. Allah sumber pengharapan kita memenuhi kita semua dengan segala sukacita dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, dari kekuatan dari Roh Kudus menyertai kita semua. Semua jemaat yang percaya berkata, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.